Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya. Mohon jangan diedit. Disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak muda nggak boleh takut. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo masuk daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ya, Lembaga Jurnalisme Investigasi Independen ini merilis finalis Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption di situs resmi mereka. Dalam daftar ini, Jokowi bergabung dengan nama-nama lain seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Lalu ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan telah dinobatkan sebagai pemenang utama tahun ini. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyatakan bahwa korupsi menjadi bagian penting dari upaya perebutan kekuasaan dan membuat pemerintah otokratis tetap berkuasa. Pemerintah korup dinilai melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menjarah sumber daya alam. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait pencantuman namanya dalam daftar ini. Gila loh, satu keluarga udah bikin sibuk parpol, sesepuh. TNI dibelah dua, Polri dibelah dua. Bagi-bagi jabatan dari gini hari. Bodoh deh gue, orang mau bilang gue cengeng gak, Pak? Apa? Pasti nggak bisa bohong. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Memang udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu. Iya enggak?
Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang, sekarang nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya. Suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis. Nggak ada. Namanya otorita. Badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah, kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis itu bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air. Ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan. Ada Starbucks, ada Kopi Kenangan. Yang gitu-gitu aja diurus. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan. Partai politik seperti Ibu Mega ngelawan. Sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide. Kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan. Karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah. Makanya saya katakan ini
udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA kan, yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan. Dengan putusan tanggal 20 itu ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar, Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka, kan gitu. Nah, ini yang gila lagi rekayasanya kan begitu putusan itu ada. Sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya, pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah, tahu enggak Mas Bambang, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024. Bulan Januari 2024 katanya presiden sudah mengadukan perubahan. Lah itu bohongnya 2. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan nggak mungkin. MK? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK? Belum ada pada saat itu. Belum ada. Putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh sebuah RUU memang presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September. Ya itu kan. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November tuh boleh digeser enggak boleh kata MK mengatakan tidak boleh. Enggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada. Tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Tuh, jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja, meskipun sangat kecil kemungkinannya. Kecil. Jokowi menghina pengadilan anjir. Tidak pernah mau datang saat dipanggil pengadilan. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan. Menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Kalian tahu lah ya, soal ijazah Jokowi yang nggak selesai-selesai. Nah, pihak pengadilan sudah memberikan surat pemanggilan buat Jokowi, tapi nggak pernah didatengin. Kalian pernah nggak sih lihat rakyat ngamuk serempak? Komentar-komentar netizen akhir-akhir ini bikin gue ngakak tapi miris. Harus dipaksa, hukum harus ditegakkan. Polisi fungsinya apa? Terus ada lagi yang lebih pedes, solusinya rakyat semua turun. Anjir, panas banget. Menurut gua, Jokowi ini takut karena emang gak punya ijazah anjir. Akhirnya pengadilan diminta untuk ngirim surat panggilan kedua. Kalau tidak datang lagi, wajib dipenjara 9 bulan karena sudah melecehkan menghina pengadilan. Menurut kalian gimana cuy? Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan saya manusia biasa, makan nasi.